Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Primaswari, NIM D1A019082. Mata kuliah Hukum Tata Guna Tanah, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi Hukum Tata Guna Tanah. Ada beberapa definisi yang mengemukakan mengenai definisi tata guna tanah. Yang pertama, tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Yang kedua, tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, pertumbuhan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Yang ketiga, tata guna tanah adalah usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan baik yang diprakasai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas tata guna tanah dalam literatur hukum agraria. Asas-asas tata guna tanah biasanya dibedakan dalam dua kelompok, yaitu asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Adanya perbedaan asas antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan tanah antara keduanya. Penggunaan tata guna tanah di daerah pedesaan lebih dititik beratkan pada usaha pertanian, sedangkan penggunaan tanah perkotaan lebih ditekankan pada kegiatan non-pertanian seperti pemukiman, perkantoran, pertokoan, pelayanan jasa, dan lain-lain. Perbedaan titik berat tersebut berakibat pada perbedaan asas yang digunakan di masing-masing wilayah. Faktor lain yang menentukan perbedaan asas tersebut adanya ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa mempunyai ciri kehidupan yang tradisional, sedangkan masyarakat perkotaan lebih berisikan kehidupan modern. Apabila dilihat dari komposisi atau perbandingan jumlah penduduk, maka lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan. Menurut sensus penduduk tahun 1980, 78% penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan. Adapun landasan hukum tata guna tanah, yang pertama, pasal 32 ayat 3 Undang-Undang 1945, yang kedua, sebagai pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Ada beberapa model perancangan penggunaan tanah, yaitu yang pertama, model zoning. Menurut model ini, tanah di suatu wilayah atau daerah tertentu dibagi dalam beberapa zona penggunaan atau kepentingan-kepentingan atau kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan. Yang kedua, model terbuka. Istilah terbuka mempunyai arti bahwa suatu ruang atas tanah dalam satu wilayah tertentu tidak terbagi-bagi dalam zona-zona penggunaan sebagaimana dalam model zoning. Model terbuka menitik beratkan pada usaha-usaha untuk mencari lokasi yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.